Oke, ini bukan cuma cerita soal mobil ya, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah kisah tentang sebuah mimpi besar, mimpi satu bangsa, tentang sebuah kegagalan yang spektakuler yang disaksikan semua orang. Dan yang paling penting, tentang semangat pantang menyerah yang lahir dari puing-puing kegagalan itu. Siap? Yuk kita gali lebih dalam. Kita mulai dengan kutipan yang super kuat dari orang di balik semua ini, Dahlan Iskan. Penjara tidak akan pernah membunuh ide. Coba deh ingat-ingat kalimat ini. Soalnya, inilah inti dari semua drama yang akan kita bahas. Sebuah ide, sebuah gagasan yang menolak untuk mati. Bahkan saat dihantam badai, bahkan saat dihadapkan dengan jeruji besi. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah proyek mercusuar yang digadang-gadang jadi simbol kebangkitan teknologi kita, kok malah tenggelam? Dan jadi berita utama karena alasan yang terus terang memalukan. Untuk cari jawabannya, kita harus balik ke satu hari yang krusial di Jakarta. Coba bayangin deh suasananya. Jakarta tahun 2013. Di tengah hiruk-pikuk jalanan ibu kota, ada satu prototipe mobil listrik yang jadi pusat perhatian. Ini bukan sekedar tes mobil biasa di jalan raya loh. Ini adalah panggung pembuktian. Momen di mana masa depan industri otomotif Indonesia dipertaruhkan di depan mata publik dan puluhan kamera media. Dan momen itu pun datang. Tepat di Jalan Sudirman, jalan paling ikonik di Jakarta, mobil listrik Ahmadi itu pelan-pelan berhenti. Tapi ini bukan mogok ya. Mobil listrik kan nggak kenal istilah mogok. Ini lebih tragis sekaligus puitis. Baterainya habis. Dan di bawah sorotan lampu kamera wartawan, momen itu jadi metafora yang sempurna. Sebuah mimpi besar yang kehabisan daya, cuma beberapa langkah lagi dari garis finish. Tapi supaya kita paham kenapa insiden kecil ini jadi masalah besar, kita perlu putar waktu sedikit. Jauh sebelum drama di Jalan Sudirman itu, ada sebuah ide brilian. Sebuah strategi jenius yang jadi alasan kenapa proyek ini wapsya ada. Sebuah pemikiran yang sangat logis tentang gimana caranya Indonesia bisa melompat ke panggung dunia. Nah, lihat perbandingan ini. Ini adalah inti dari semua strateginya, yang dijelaskan Pak Dahlan Iskan pakai analogi yang cerdas banget. Jadi bayangin ada dua lomba maraton. Satu, maraton mobil bensin. Di lomba ini, negara kayak Jepang itu udah hampir sampai finish. Kita baru mau mulai. Mustahil banget buat menang. Tapi ada maraton kedua, maraton mobil listrik. Nah, di sini beda cerita. Ini adalah lomba yang baru aja dimulai. Semua negara ada di garis start yang sama. Dan inilah kuncinya. Ini satu-satunya perlombaan di mana kita punya peluang nyata untuk jadi juara. Dan untuk ikut maraton ini, dibentuklah sebuah dream team yang dijuluki Putra Petir. Ada Dasep Ahmadi, seorang maestro mekanik yang bisa bikin mesin CNC super canggih di bengkelnya sendiri, teknologi yang biasanya cuma dimiliki perusahaan raksasa. Terus ada Ricky Elson, si jenius muda yang dipanggil pulang dari karirnya di Jepang, bawa 14 paten di kantongnya. Dan Danet Suryatama, desainer di balik mobil sport listrik Tucuksi yang keren banget. Mereka ini adalah harapan bangsa saat itu. Sayangnya, seindah apapun sebuah mimpi, pada akhirnya dia harus berhadapan dengan gravitasi. Dan bagian selanjutnya dari cerita ini adalah tentang bagaimana roket ambisi itu menabrak tembok realita, tembok birokrasi, tenggat waktu yang nggak masuk akal, dan akhirnya pusaran politik. Panggung pembuktian terbesarnya adalah KTT APEC di Bali. 3 BUMN besar ngasih dana untuk bikin 16 mobil listrik. Rencananya, mobil-mobil ini bakal dipakai sama para pemimpin dunia. Keren kan? Panggung dunia ada di depan mata. Tapi tenggat waktunya itu loh, jadi musuh terbesar. Dan benar saja, pas acara APEC dimulai, mobil-mobilnya belum siap. Kegagalan di panggung terbesar inilah yang jadi pemicu runtuhnya seluruh proyek. Dan disinilah angkanya muncul, 32 miliar rupiah. Dana sponsor dari BRI, PGN, dan Pertamina. Nah, ketika proyeknya gagal, angka ini langsung berubah status. Dari yang tadinya modal untuk inovasi, jadi barang bukti dalam penyelidikan. Proyek teknologi yang ambisius ini akhirnya terseret ke kasus korupsi, dan para inovatornya pun ikut terseret. Konsekuensinya brutal. Dasep Ahmadi, si jenius mekanik, harus merasakan dinginnya lantai penjara. Beberapa tahun setelah itu, giliran Dahlan Iskan, sang penggagas, yang ditetapkan jadi tersangka. Sebuah mimpi yang berawal dari optimisme dan kebanggaan nasional berakhir dengan hancurnya karir dan reputasi. Di tahun 2016, Dahlan Iskan sempat menyuarakan sudut pandangnya. Ia merasa ada unsur politis di balik kasus yang menimpanya. Nah, kami tampilkan kutipan ini langsung dari sumbernya ya, supaya kita bisa melihat betapa kompleksnya cerita ini tanpa memihak sama sekali.
Tapi, percaya nggak percaya, di tengah puing-puing proyek mobil listrik ini, justru tumbuh sebuah cerita lain yang nggak kalah hebat. Ini adalah kisah tentang ketangguhan. Kisah ini fokus pada salah satu putra petir, Ricky Elson, dan pilihan hidup luar biasa yang dia ambil setelah semuanya seakan hancur berantakan. Coba deh, kita posisikan diri kita di sepatunya Ricky Elson. Di satu sisi, ada tiket pulang ke Jepang. Balik ke karir yang udah jelas, pengakuan, stabilitas, semuanya ada. Di sisi lain, ada Indonesia, negara yang seolah baru aja menolak dan menghancurkan karya terbaikmu. Kembali ke zona nyaman atau bertahan di tengah reruntuhan, Anda bakal pilih yang mana? Dan inilah yang bikin kisahnya jadi inspiratif. Ricky memilih untuk tetap tinggal. Tapi dia nggak balik ke Jakarta, nggak coba lobi-lobi proyek baru. Dia justru menghilang. Pergi ke sebuah desa terpencil di Tasikmalaya, namanya Ciheras. Di sana, jauh dari kebisingan politik dan media, dia membangun sesuatu yang baru dari nol. Lentera Bumi Nusantara. Semacam kawah candra di muka untuk melahirkan inovator-inovator baru. Di Ciheras, kejeniusan Ricky bertransformasi. Fokusnya pindah dari aspal ke angin. Ia menciptakan turbin angin dengan nama yang indah banget, Penari Langit. Dan turbin ini bukan sekedar alat, tapi sebuah solusi cerdas. Didesain khusus untuk menangkap angin Indonesia yang seringnya cuma sepoi-sepoi. Jadi turbin ini super efisien, biayanya murah, dan jadi jawaban nyata buat daerah-daerah yang belum terjangkau listrik. Dan ini bukan cuma prototipe di atas kertas loh, dampaknya benar-benar terasa. Para penari langit ini betulan menari dan membawa terang. Lihat saja di Sumba, puluhan turbin dipasang, menyalakan lampu untuk pertama kalinya di desa-desa yang selama ini gelap gulita. Rumah, sekolah, jalanan jadi terang. Ini adalah kemenangan sejati yang lahir dari abu kekalahan. Nah, kisah Ricky Elson ini membawa kita kembali ke titik awal, ke perlombaan yang dulu sempat kita tinggalkan. Jadi, apa sih warisan sebenarnya dari proyek mobil listrik yang gagal itu? Dan apa artinya buat Indonesia hari ini, lebih dari 1 dekade setelah mimpi besar itu padam? Slide ini menunjukkan sebuah ironi yang jujur aja lumayan nyelekit. Dulu, tahun 2013, mimpinya adalah jadi produsen, jadi tuan rumah di negeri sendiri. Realitasnya hari ini, iya, Indonesia memang jadi sorga mobil listrik, tapi cuma sebagai pasar, sebagai konsumen. Jalanan kita sekarang dipenuhi mobil listrik buatan luar negeri. Kita jadi penonton di stadion kita sendiri, dalam perlombaan yang seharusnya kita ikuti. Dan ini membawa kita ke perenungan terakhir. 1 dekade telah berlalu, dan maraton mobil listrik global sekarang benar-benar dimulai. Perlombaannya nyata dan makin kencang. Pertanyaannya adalah, setelah semua pelajaran pahit itu, akankah para inovator Indonesia, para putra petir generasi lama dan generasi baru, mendapatkan kesempatan kedua? Apakah mereka akan diizinkan kembali ke garis start untuk menyelesaikan perlombaan yang belum selesai ini?